di Pilgub dulu. Bagaimana gaya berdebatnya Anies dan gaya berdebatnya Namrud. Ada Pak Anies itu ya ngomongnya kasar sama orang. Saya belum pernah temukan. Jadi ada pembantunya. Mungkin kalau kepemimpinan itu ada kabinetnya. Bersama Nasdem, dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan. Ustaz, ini masih penasaran Ustaz nih. Tentang isi buku nih. Isi buku. Tadi kita baru prolog ya, kita belum sempat baru tentang peta politik ya. Ini saya lebih menyoroti tentang isi buku, mungkin apa namanya ya bab per bab apa saja yang dibahas di situ. Jadi alhamdulillah ya. Pertama saya jumpa di sini di Has Channel menambah semangat saya untuk lebih kerangka buku ya, untuk lebih mematangkan kerangka buku itu sendiri ya. Saya di situ membahas tentang konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an ya. Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Kemudian di situ saya bahas biografi dua tokoh dunia. Di sini yang saya maksudkan adalah Namrud dan Anies Baswedan. Biografinya? Ya, biografinya. Wah, tapi singkat mungkin. Ya, singkat aja. Singkat aja. Kemudian baru di situ masuk ke Anies Baswedan versus Namrud. Bagaimana apa yang ada pada Anies? Ya. Cara kepemimpinannya seperti apa, ya? Kenapa Anies akhirnya menjadi gubernur? Nah, itu tadi sudah sempat saya sampaikan. Persamaan antara Namrud dengan Anies Baswedan. Ya, sama-sama digigit nyamuk, sama-sama pemimpin, kemudian juga sama-sama juga pandai menarasikan kalimat, tapi di situ memang ada persamaan. Namrud itu pernah debat dengan Nabi Musa. Anies Rashid Baswedan juga ya banyak kita lihat debat-debatnya waktu di Pilgub dulu. Bagaimana gaya berdebatnya Anies dan gaya berdebatnya Namrud itu ada persamaan dan ada perbedaan yang jelas. Makanya judulnya Anies Rashid Baswedan versus Namrud. Bab berikutnya? Ya, bab berikutnya fakta-fakta ya tentang kepemimpinan Anies selama menjadi gubernur. Dan bagaimana sambutan masyarakat yang ada baik dari Jakarta, dari Papua sampai ke Aceh. Ya saya tulis sesuai dengan apa yang ada di media sosial, yang ada di berita. Jadi yang terjadi terkini ya. Yang terkini, yang terjadi lah. Bagaimana sambutan masyarakat misalnya waktu di daerah Kalimantan Banjarmasin. Sampai berlimpah di Medan. Itu ya sudah kita tulis fakta lapangan. Jadi fakta sejarah ya. Fakta sejarah yang ada hari ini. Bagaimana sambutan dan semangat masyarakat terhadap Anies untuk 2024. Dan apa harapan saya terutama penulis saya juga menaruh harapan di situ dan mewakili mungkin kawan-kawan komunitas yang komunitas generasi muda kaum milenial. Apa harapan saya harapan masyarakat terhadap Pak Anies. Jadi mungkin nyerempet sedikit tentang semacam nanti kabinetnya, atau ada situ juga susunan kabinet atau orang-orang yang sekitarnya. Sudah sampai ke situ belum? Belum sampai ke sana. Karena dimanapun juga kan seorang presiden itu harus didampingi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Betul sekali. Jadi mesti harus zakon kabinet. Benar. Nah itu mungkin ditambahkan di situ. Benar. Berarti ini sangat tepat sekali kalau dikaitkan dengan lanjutan ayat tadi Rabbi syrah li sadri itu waj'alli waziran min ahli.
dan jadikan untukku pembantu dari kalangan keluargaku. Artinya yang membantu untuk memimpin kabinet lah di sini. Ya, orang-orang yang memang sesuai kapasitasnya. Ya. Jadi alhamdulillah ini saya dapat tambahan malam ini. Mungkin antum lafazkan lagi lebih lengkap. Ya. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Masya Allah. Itu Thaha ayat 25 sampai ayat 29. Mungkin kita bahasakan Indonesia biar netizen bisa menangkap. Oke. Nah, karena kalau baca sepotong-sepotong takutnya salah tafsir. Iya. Ya, jadi antum jelaskan secara detail sehingga ini menjadi proses semacam ya kita ini kan apa namanya bisik-bisik kebenaran. Bisik-bisik kebenaran. Jadi di Baitul Haq ini, di rumah kebenaran ini, di Has Channel ini kita selalu mengatakan hak walaupun berat. Hak walaupun berat. Ya. Apa namanya kulil haq walaupun murrun. Walaupun murrun, betul. Fadhil yang tadi. Jadi Rabbi syrah li. Ini saya ambil konsep kepemimpinan itu di ayat itu sebenarnya. Ya, di surat Thaha ayat 25 sampai ayat 29. Ya. Musa itu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Musa berkata, "Rabbi wahai Tuhanku, isyrah li sadri." Lapangkan dadaku. Seorang pemimpin itu memang harus berlapang dada. Bagaimana mungkin bisa berlapang dada kalau dia tidak punya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Itu saya lihat ada di Pak Anies. Dari gaya bicaranya, itu kan Pak Anies itu terkenal dengan kesantunan. Santun sekali kalau bicara. Dengan siapapun. Cek saya videonya, saya belum pernah menemukan video di medsos atau di YouTube. Ada Pak Anies itu ya ngomongnya kasar sama orang. Saya belum pernah temukan. Walaupun saya belum pernah berjumpa dengan Pak Anies nih Habib. Tapi saya ya di lapangan lah, di media, di dunia maya lah. Kalau kita cek aja, tulis aja di situ Anies ngomong lancang sama orang tua misalnya atau maki-maki orang di pasar, nggak akan kita temukan itu. Ya, misalnya tuh. Jadi itu pertama Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan urusanku. Ya seorang pemimpin harus punya kecerdasan emosional, spiritual. Kemudian wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku. Itu permintaan Nabi Musa kepada Allah sebagai seorang pemimpin yang membawa risalah. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Bagaimana mungkin suatu urusan bisa dimudahkan kalau tidak punya kecerdasan intelektual? Bagaimana urusan yang pelik dimudahkan? Jangan mempersulit urusan yang mudah. Kadang-kadang hari ini kan terbalik orang. Sesuatu yang mudah dipersulit. Yang nah, Pak Anies itu saya lihat, masya Allah tabarakallah. Ya, masya Allah. Semua mohon maaf ya saya dan ini fakta juga kita melihat di media sosial dan juga orang-orang mengakui kok. Ya. Bagaimana kita tidak niat mengkultuskan seseorang. Tidak sama sekali enggak. Jadi karena memang kita lihat fakta kenyataan. Ya kalau kita sampai intinya mau semacam mengkultuskan ini juga enggak bagus ya. Enggak. Lanjutan tadi Ustaz, ayat ini tadi. Situasi yang ada di medsos loh kita. Lanjutan ayat tadi. Ya wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Itu dia kecerdasan intelektual. Buat seorang pemimpin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkan kekakuan yang ada di lidahku, yafqahu qawli, agar mereka dapat memahami apa yang aku ucapkan. Jadi seorang pemimpin harus pandai untuk menarasikan gagasan dan ide. Diminta dari Allah. Dan itu diminta. Ya, itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menyampaikan ide dan gagasan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, dan jadikan untukku seorang pembantu dari kalangan keluargaku. Ada yang membantunya untuk menyampaikan amanah kepemimpinan. Kalau dalam hal ini, dalam ayat itu Nabi Musa sebagai seorang yang membawa risalah. Jadi ada pembantunya. Mungkin kalau kepemimpinan itu ada kabinetnya. Ada menteri-menterinya nanti siapa? Ahli jadi ya. Betul. Jadi ahli di bidangnya ya. Ahli di bidangnya ya. Waj'alni waziran min ahli. Ya.
Jadi apa namanya, kepemimpinan yang kafah ya. Iya, betul. Utuh ya. Utuh. Gitu. Karena kalau memang seorang pemimpin didampingi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, insya Allah negeri ini bisa menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita impikan selama ini ya. Masih impian ya. Insya Allah masih impian, ini masih impian. Ya. Kan selalu terucap ya. Kalau ucapan itu kita dengar, waduh menggema, tapi kok belum muncul gitu ya. Gitu. Jadi ini apa namanya, ya kembali lagi ke qadarullah ya. Jadi segala langkah, segala tingkah laku, segala upaya itu kalau memang niat yang tulus ya, ikhlas, yang orang tidak gila dengan jabatan, itulah mudahkan. Itu saya lihat dari seorang Anies Baswedan tuh, dia tidak menggebu-gebu mau jadi pemimpin. Betul. Karena dia kelihatan sekali ya, saat jadi gubernur seperti itu, saat kemarin juga dia di waktu gubernur sudah selesai, wah heboh di mana-mana, Anies for presiden, dia tidak bereaksi. Ya. Tugas saya belum selesai. Dia tidak jawab semua, karena dia tidak cawe-cawe untuk itu. Dia menunaikan tugasnya karena amanahnya belum selesai. Nah, begitu amanah selesai, tiba-tiba subhanallah, saya 10 hari sebelum beliau meninggalkan balai kota, saya diterima dengan rombongan kurang lebih 25 orang. Kita ada beberapa profesor, dua di antara yang rombongan saya juga almarhum. Dua-duanya tuh, satu dosen Pak Marzuki almarhum, satu lagi belum lama ini Profesor Ahmad Mubarak, yang sama-sama waktu itu kita ketemu dengan Anies Baswedan itu 10 hari sebelum beliau meninggalkan balai kota. Jadi ini ya selalu kita berdoa setiap ketemu itu, ya Allah panjangkan umur kami ini sehingga kami bisa ikut cawe-cawe ya sampai beliau berhasil. Amin. Jadi memimpin negeri ini ya, kita berharap ya paling tidak kan harapan itu harus ada terus ya. Dari generasi milenial ya. Benar, harus semangat dan semangat. Saya lihat kepalanya Habib nih udah mengalir aura semangatnya ke hati saya ini, masya Allah, alhamdulillah. Jadi isi buku secara lengkap akan kita kupas ya, dan kita bedah bersama ya, di ibu kota, Ustaz. Di ibu kota sih. Kita bedah buku bersama, ada banyak sekali ya. Kemarin saya sudah kumpul beberapa teman-teman penulis, nanti kita coba nanti urun nubuk ya. Tentang saling ini buku saya, ini buku ini kita coba kita duduk bareng-bareng, kita wacanakan, bikin semacam pencerahan publik ya. Bahwa orang banyak nggak tahu ya, sekarang ini kita tuh sekarang tidak cinta buku, malas baca buku, padahal buku itu tidak main-main. Kalau tulisan hari-hari mungkin entah apapun itu ya, bisa hilang begitu aja, tapi kalau namanya buku itu tercatat dalam sejarah kan, tercatat, tidak bisa asal jadi, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, baik dunia maupun akhirat. Karena kalau isi buku itu menyesatkan ya selama-lamanya dampaknya kan negatif ya. Negatif. Tapi kalau buku itu bagus menjadi amal kita. Betul. Jadi referensi nanti generasi akan datang. Referensi buat generasi yang akan datang. Jadi masih nyambung lagi saat. Ya. Insya Allah saya masih semangat ini untuk membahas isi buku itu. Tapi saya tadi alhamdulillah malam ini dapat tambahan referensi yang sangat baik sekali. Itu ternyata yang disampaikan Habib tadi, susunan kabinet nanti bagaimana, itu saya lihat kepemimpinan itu ada di lanjutan ayat tadi yang terakhir itu, waja'alli waziran min ahli. Ada yang membantunya dalam menyampaikan risalah. Kalau Nabi Musa, siapa pembantunya Nabi Musa itu? Harun. Jadi Nabi Harun itu Nabi Allah Harun. Ya, Nabi Allah Harun yang membantu beliau dalam menyampaikan risalah. Ya, saya juga lihat di Anies ini sendiri banyak orang-orang baik, orang-orang bersih yang mendampingi beliau ya. Tapi tidak tertutup mungkin semua usaha kita, ikhtiar kita ini memberikan semacam support ya. Support terhadap beliau, bahwa
beliau ini diharapkan oleh bangsa dan negara. Dan itu saya sampaikan beberapa hari lalu beliau, saya bilang, Pak Anies, antum insya Allah menjadi presiden karena umat, karena ulama, karena semua habaib dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, hampir semua itu mengharapkan antum jadi presiden. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur antum. Dari Papua sampai Aceh lah ya. Ya, di depannya saya sampai terakhir saya paksa saya cium tangannya. Allah. Dan beliau, ya akhirnya sama-sama kita peluk-peluk aja. Masya Allah. Gitu. Memang ya luar biasa, luar biasa. Insya Allah halangan-halangan dengan ayat tadi ya, setiap nanti bikin acara kita mulai dengan Rabbis Rahim Sadri. Betul. Gitu. Dan oleh guru-guru kita juga dulu itu selalu baca itu. Kalau mau mengaji, mau apa itu, ya baca Rabbis Rahim Sadri. Karena tidak ada yang terhebat kecuali kita kepada Allah. Betul. Segala-galanya. Betul. Apapun jadi mudah apabila Allah dah ikut cawe-cawe. Udah ikut cawe-cawe. Luar biasa nih, dapat bahasa istilah ini, keren nih. Ikut Allah selalu itu menjadi mudah kalau Allah sudah ikut cawe-cawe. Mantap, alhamdulillah. Ada satu hal yang saya senang sekali melihat waktu sambutan Anies deklarasi. Itu waktu itu bersama Nasdem, dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan segala langkah kebersamaan kita ini agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tersentuh sekali saya. Masya Allah. Memang seorang mukmin seharusnya begitu. Allah lah nomor satu hidup ini. Ya. Jadi dia serahkan urusannya. Maka tenang sekali saya lihat. Ya memang kalau kita lihat banyak keraguan orang tentang Surya Paloh. Kan saya sempat berkomentar waktu itu beberapa bulan lalu kan. Pada saat orang semua di medsos digoreng sana sini. Nanti ujung-ujungnya Surya Paloh itu kan bagian dari oligarki. Ntar juga ditinggal bla 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 bla. Sampai dia semacam bersumpah ya, macam bersumpah, dia minta kepada Allah bahwa sampaikan hajatnya. Itu saya terharu. Saya buat video, saya sampaikan ucapan semacam ya kekaguman saya terhadap Surya Paloh. Dan dia buktikan beberapa hari lalu, walaupun kader terbaiknya, sekjennya tuh harus pakai baju oranye, dia tetap bersemangat. Dan Anies juga menyempatkan diri untuk ikut dalam satu barisan menyampaikan bahwa ini kalau kita boleh bilang blessing, anugerah Allah. Anugerah Allah untuk membuka mata dunia, membuka mata semua orang yang tidak suka dengan Surya Paloh. Seakan-akan nanti di ujung-ujungnya akan ditinggal. Allah buktikan mereka kompak. Masya Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi tidak bisa lagi dibendung. Karena makanya sudah kembali tadi. Kalau makar Allah dia turun, segalanya itu mudah dan mudah. Insya Allah. Jadi bisik-bisik politik tentang kenegaraan dan keagamaan. Ditambah lagi nih kita. Kalau kemarin tentang kenegaraan doang, sekarang tambah keagamaan. Tentang keagamaan. Ya kan? Ya, betul sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel. Jangan lupa like and share untuk umat, untuk bangsa, dan untuk negeri kita yang kita cintai ini. Insya Allah. Semangat. Allahu Akbar.